Yang bisa dipastikan dua perempuan ini lagi kerasukan. Nah, ada satu perempuan yang lagi kerasukan waktu itu, luar biasa kerasukannya. Jadi dia ini sampai Saga melihat, dia ini dipegang oleh beberapa laki-laki. Tapi laki-laki ini dihempaskan oleh si perempuan tersebut. Dia tuh mengumpat si laki-laki tersebut. Dia mengumpat si orang pintar ini, dia bilang, kamu itu munafik. Kamu itu loh, jauh dari Tuhan. Kok kamu mau berusaha menyingkirkan aku? Dia itu ngomong sambil matanya terpejam, dia jelaskan ciri-cirinya, dia perempuan, anaknya Pak Suta ini. Dia masih ada keturunan dari kerajaan. Cuma dia yang bisa mengeluarkan sosok yang merasuki perempuan A ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Saga yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembaran Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembaran Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, teman-teman, kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Saga. Saga ini asalnya dari Jakarta. Dan di sini dia ingin membagikan pengalamannya ketika dia dan teman-temannya ini pernah berlibur di sebuah villa yang ada di puncak. Dan ketika berada di sana, ada beberapa peristiwa mistis yang mereka alami. Nah, jadi kita cerita dulu tentang Saga ini. Saga ini lahir dan besar di Jakarta. Terus dia itu punya teman-teman SMA. Di masa-masa SMA-nya itu, mereka ini sering bepergian ke puncak. Waktu itu Saga ingat sekali, mereka kalau ke puncak itu selalu naik motor rame-rame. Nah, singkatnya seperti itu, dan setelah mereka lulus SMA di tahun 2014, mereka ini masih sering kontak-kontakan. Meskipun pada waktu itu ada yang sudah kuliah, ada yang sudah bekerja, dan bahkan ada yang sudah ke luar negeri ikut orang tuanya. Jadi dari situlah mereka ini masih menjalin hubungan, masih aktif di sebuah grup. Dan tiba-tiba di tahun 2018, Saga dapat info dari salah satu temannya bahwa ada temannya yang namanya Doni ini yang sudah lama sekali dia tinggal di luar negeri. Waktu itu di tahun 2018, Doni ini pulang ke Indonesia dan rencananya dia akan menetap di Indonesia. Nah, waktu itu mumpung Doni ini lagi di Indonesia dan dia baru datang, mereka punya rencana mau sewa villa di puncak, sekalian juga untuk reuni, karena sudah sekitar 4 tahunan semenjak mereka lulus SMA itu mereka nggak pernah ketemu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, mereka pun menyewa villa yang ada di puncak. Nah, di situ tanpa perjanjian yang tertulis sebenarnya, ada beberapa rencana dari beberapa teman, mereka itu pinginnya gimana kalau kita ke puncak, itu kita naik motor, jadi sekalian mengenang masa lalu. Karena dulu ketika SMA mereka ini sering banget naik motor rame-rame menuju ke puncak, ya termasuk si Doni ini. Tapi waktu itu belum ada kesepakatan yang benar-benar final, sampai pada akhirnya di hari H, waktu itu di hari Sabtu, mereka pun berangkat ke puncak, sudah ada yang berada di sana, dan waktu itu kebetulan Saga ini nunggu teman-teman yang lain, katanya Saga akan dijemput oleh teman-temannya.
Jadi waktu itu yang akan menuju ke rumah Saga untuk selanjutnya berangkat menuju ke villa yang ada di puncak itu, salah satunya ada yang namanya Alit, Jenny, dan juga Tara. Jadi ada 3 orang yang mau ke rumah Saga lebih dulu. Nah awalnya Saga ini berpikir bahwa teman-temannya ini akan datang, mereka naik motor rame-rame menuju ke puncak. Ternyata sekitar jam 1:30 siang, yang pertama kali datang ke rumah Saga ini adalah si Alit. Waktu itu Alit bawa mobil. Nah, Saga langsung ngomong ke Alit, "Loh, Lit, bukannya kita naik motor rame-rame ya?" Nah, Alit ini juga agak bingung karena belum ada perjanjian sebelumnya. "Loh, tak kirain naik mobil kita, makanya aku naik mobil." Terus Saga menjelaskan, "Udah nggak enak, Lit, kita naik motor aja. Pasti nanti si Tara sama Jenny pasti kesininya naik motor. Udahlah, kita naik motor aja." Akhirnya Alit pun setuju. Jadi akhirnya Saga ini bawa motornya. Terus rencananya nanti Saga ini berboncengan dengan Alit, dan selanjutnya nunggu kedatangan Tara dan Jenny. Tara ini laki-laki dan Jenny ini perempuan. Nah, 1 jam kemudian datanglah si Tara dan Jenny, dan benar, mereka ini bawa motor. Nggak pakai lama, langsunglah mereka berangkat menuju ke puncak. Nah, dalam perjalanan itu ya mereka biasa-biasa aja. Nggak ada kendala apapun, kondisi di beberapa titik itu juga ada yang macet. Si Saga ini ingat waktu dari Pancoran, itu mereka masih barengan, tapi selepas dari Pancoran, ini lebih sering mereka itu berpencar. Tapi kemudian ketemu lagi di beberapa titik jalan. Nah, akhirnya sampainya di Bogor, itu si Jenny ini sempat ngomong ke Saga, "Aga, kita makan dulu yuk, udah lapar nih dari tadi." Akhirnya mereka menuju ke sebuah rumah makan, terus di situ mereka makan. Nah, mereka ini sambil ngobrolin siapa aja yang datang di puncak. Nah, katanya beberapa teman ini sudah datang lebih dulu ke puncak. Katanya ada sekitar 30 orang lah yang datang ke sana. Terus pas mereka lagi makan, datanglah beberapa orang. Mereka ini naik motor, ada 4 orang lah, bapak-bapak. Mereka datang di situ, mereka makan juga. Terus ketika mereka makan ini, mereka sambil ngobrol. Ternyata mereka mengobrolkan lalu lintas yang macet dari arah puncak maupun menuju ke puncak. Nah, di situ pas Saga ini mendengar orang-orang ini ngobrol, akhirnya Saga ini ikut nimbrung, "Pak, maaf Pak, yang macet di daerah mana ya?" Nah, si bapak-bapak ini bilang, "Oh, macet semua Mas, menuju ke puncak. Masnya mau kemana?" "Kami mau ke puncak Pak." "Aduh, macet. Coba deh cari jalan alternatif aja, jangan lewat jalan yang biasa dilalui orang. Pokoknya macet banget. Daripada nanti mas-masnya ini terjebak di jalan, udahlah cari alternatif jalan yang lain." Nah, akhirnya dari situ mereka mulai ngobrol. Ini gimana ini? Kita cari aja jalan alternatif, daripada nanti kita terjebak sampai malam, kita nggak sampai villa. Nah, di situ Alit ini ingat, dia pernah sama teman-temannya, kira-kira 1 tahun sebelumnya, itu Alit dan teman-teman ini sempat lewat jalan terobosan. Jadi jalannya ini cepat banget menghindari lalu lintas yang macet itu menuju ke puncak. Nah, akhirnya mereka ngikutin Alit. "Ya udah, Lit, kalau gitu kami ngikutin kamu." Akhirnya setelah makan itu mereka pun lanjut jalan. Alit ini mulai milih jalan yang menyempit, melewati pedesaan, melewati rumah penduduk, dan juga ada ladang-ladang penduduk. Awalnya di situ suasananya ini masih normal, masih banyak orang, masih banyak motor yang lewat. Tapi tiba-tiba karena suasananya ini juga sudah malam, suasananya sudah gelap, mereka itu melewati sebuah jalanan desa yang lumayan sepi lah kondisinya. Terus dari situ Saga dan teman-teman ini sudah mulai khawatir, apalagi waktu itu kondisi Tara dan Jenny ini agak ketinggalan. Jadi seringkali Saga itu ngingetin Alit, "Lit, kamu nggak usah kenceng-kenceng, itu si Tara sama Jenny ketinggalan terus." Akhirnya di situ mereka berhenti di satu titik, ini lokasinya sepi banget, nggak ada satupun motor yang lewat. Terus nggak lama kemudian, Tara dan Jenny ini pun datang. Nah, si Jenny ini teriak-teriak, "Hei guys, ini loh, si Tara ini loh, dari tadi ngantuk kayaknya." Jadi cerita si Denny, dari tadi ternyata Tara itu kalau pas bonceng motor, ini dia itu sering kayak nyeleweng. Nah, ternyata di situ katanya Tara ini ngantuk. Mungkin efek dari tadi dia ini makannya itu terlalu banyak. Nah, ada kebiasaan memang kata Jenny, Tara itu setelah makan dia itu selalu ngantuk. Nah, padahal pada saat di rumah makan, Jenny ini sering mengingatkan Tara, "Tara, kamu nggak usah makan terlalu banyak loh. Kamu itu kalau habis makan selalu ngantuk." Nah, si Tara ini bilang, "Udah nggak apa-apa lah, aku pasti nggak ngantuk kok." Ternyata pada saat jalan, terutama mereka ini sampai di jalanan yang sepi,
itu Tara ini mengalami kondisi yang seperti itu. Jadi kalau pas nyetir motor, ini dia sering kayak nggak fokus. Jadi bisa dipastikan di situ Tara ini ngantuk. Akhirnya dari situ Saga ini berinisiatif, ya udah kalau gitu biar Tara ini ikut sama Alit, aku yang boncengin Jenny. Nah, singkatnya seperti itu, mereka lanjut jalan lagi. Nggak lama kemudian, Alit ini berhenti. Terus Alit bilang ke Saga, "Ga, ini si Tara ini tidur loh di belakang." Jadi posisi Tara itu ternyata ketika dibonceng oleh Alit, Tara ini tidur. Dan berulang kali, hampir-hampir si Tara ini jatuh. Inilah yang membuat Alit itu merasa nggak nyaman. Akhirnya Alit bilang, "Udah kalau ada warung atau apa kita berhenti dulu lah, kita ngopi-ngopi dulu. Ini si Tara ini bahaya ini kalau dia tidur di jalan." Nah, mereka pun lanjut jalan, kira-kira 20 menit kemudian, di situ ada beberapa desa, dan ada sebuah warung di situ. Akhirnya mereka berhenti, dan mereka pesan kopi. Nah, Tara ini diminta untuk tidur lebih dulu. "Sudah, Tar, kamu istirahat dulu, ya kira-kira 20-30 menit lah. Kamu manfaatin ini untuk istirahat, setelah itu kita lanjut lagi. Karena perjalanan juga masih agak jauh juga." Nah, singkatnya mereka pesan kopi, dan ketika itu Jenny ini pesan mie instan. Yang membuat akhirnya mereka semua ini pengen makan mie instan juga. Mereka pun pesan, jadi mereka istirahat di situ sambil makan. Sedangkan si Tara ini sudah tidur lelap di situ. Nah, pas mereka selesai makan, inilah si ibu itu mencari keberadaan suaminya. Akhirnya si ibu ini cerita, "Itu suami saya baru saja dipanggil tadi. Jadi di tangga sebelah itu ada yang kerasukan." Nah, menurut cerita dari ibunya, mereka menyimpulkan kalau suami si ibu ini merupakan orang pintar. Jadi seringlah dipanggil-panggil seperti itu. Kadang juga suami si ibu ini juga bertugas sebagai seorang mudin atau yang menyolatkan jenazah atau yang mendoakan jenazah. Nah, waktu itu si ibu ini ternyata nunggu kedatangan suaminya. Katanya yang dari tadi, ini beliaunya menuju ke kampung sebelah, ada yang kerasukan. Terus beliau itu nunggu sambil gelisah. Ternyata nggak lama kemudian suaminya ini datang. Bapak-bapak, beliau itu pakai sarung, terus penampilannya sederhana sekali, beliau bawa senter, dan kondisinya waktu itu ketika sampai di rumahnya, beliau itu kayak nafasnya ini tersengal-sengal. Nah, si istrinya ini, si ibu itu khawatir. "Kenapa, Pak? Tadi kenapa?" Barulah si bapak ini cerita, dan otomatis Tara dan teman-teman mendengar cerita dari si bapak ini. Ternyata pada saat si bapak ini dipanggil menuju ke kampung sebelah karena ada seorang perempuan yang kesurupan, itu katanya si perempuan ini lagi ikut pengajian. Nah, jadi kita bisa membayangkan ketika pengajian ini berlangsung, si perempuan itu kerasukan di tengah-tengah pengajian. Nah, ketika si bapak ini berusaha untuk mengeluarkan makhluk astral yang merasuki tubuh si perempuan ini, si bapak itu melihat aura negatif dari si perempuan tersebut. Dan itu terjadi sampai hampir lama, hampir 1 jaman. Nah, si bapak ini bilang, sebenarnya masalahnya itu sepele. Ceritanya kira-kira 2 hari sebelumnya, si perempuan ini itu rekreasi bersama keluarganya, terus mereka itu menuju ke sebuah tempat, ada curug di daerah sana itu. Jadi ketika berada di curug tersebut, dia ini pas mau pulang, nggak sengaja perempuan ini buang pembalutnya. Karena di sana nggak ada tempat sampah, jadi dia selempitkan di sebuah tempat. Yang menurut warga sana, itu dia ini buang pembalutnya itu sembarangan. Jadi dari situlah permasalahan ini dimulai, dan perempuan ini sampai rumah, itu kerasukan, dan itu terjadi hampir 1 jam sekali. Dan puncak-puncaknya ketika dia ini ikut pengajian. Jadi di tengah-tengah pengajian dia teriak-teriak, akhirnya yang membuat orang-orang di sana itu gempar. Dan untuk selanjutnya, si bapak ini datang ke sana untuk menetralkan lagi si perempuan yang kerasukan tersebut. Jadi ketika si bapak ini cerita di warungnya, dia ini maksudnya cerita ke istrinya, tapi karena di situ ada Tara dan teman-teman, mereka mendengar hal itu dengan kondisi yang tegang. Nah, akhirnya di situ sang bapak ini minta dibuatkan teh oleh istrinya, dan akhirnya si bapak ini tanya, "Rombongan dari mana?" "Dari Jakarta, Pak." "Oh iya, nanti mau lewat mana? Sudah tahu belum jalannya? Ini nanti jalannya ada percabangan." Nah, si bapak ini ngasih saran juga, lebih baik ambil yang sebelah kanan, jalannya agak rusak, tapi cepat, nanti langsung lewat ke jalan yang menuju ke puncak. "Oh ya, Pak, terima kasih, Pak." Akhirnya di situ nggak lama kemudian, setelah si bapak-bapak ini minum teh, beliau ini ngeliat terus keberadaan Jenny di situ. Nggak tahu apa yang terjadi dengan Jenny, yang jelas si bapak ini kayak melihat Jenny itu dengan pandangan yang aneh. Dan nggak lama kemudian, si bapak-bapak ini ngomong ke Jenny, "Neng, maaf ya, Neng.
Neng ini masih ada keturunan dari kerajaan ya di Jawa. Nah, si Jenny ini, dia itu senyumnya itu agak sungkan. Dia itu agak mengakuinya itu malu. Jadi, oh enggak kok Pak. Enggak, karena Bapak itu bisa ngelihat Neng. Kalau ada orang yang keturunan dari kerajaan, itu memang auranya beda. Ini mungkin di pandangan Bapak aja ya. Terus Jenny ini menjelaskan sekali lagi, oh enggak Pak. Oh ya sudah, berarti mungkin Bapak salah lihat. Nah, pada saat si bapak-bapak ini ngomong seperti itu dan Jenny menjawab bahwa dia nggak ada keturunan dari kerajaan Jawa, Saga dalam batinnya ini berkata, perasaan Jenny ini memang ada keturunan dari kerajaan Mataram karena Jenny berasal dari Jawa Tengah. Terus waktu itu Saga ini berpikir, kenapa kok Jenny nggak jujur ke bapak-bapak ini? Terus dalam hati Saga, mungkin Jenny punya pemikiran sendirilah kenapa dia merahasiakan hal itu. Akhirnya dia pun diam, nggak lama kemudian Tara ini bangun. Dia bilang, ayo lanjut jalan lagi yuk, keburu malam. Lanjutlah mereka jalan dan mengikuti saran dari si bapak-bapak tadi. Mereka ambil jalan yang sebelah kanan. Memang jalannya itu agak rusak sedikit, tapi memang lebih cepat. Dan singkatnya, mereka sampai di villa yang ada di puncak itu sekitar hampir jam 10 malam. Ketika sampai di sana, ini teman-temannya sudah ngumpul semua. Dan ternyata ada sekitar kurang lebih 30 orang lah yang datang waktu itu. Dan ternyata Saga dan teman-teman ini datang yang paling akhir. Setelah itu ya di situ mereka melepaskan kangen, mereka ngobrol, bercanda. Akhirnya mereka tanya tentang apa kegiatannya selama ini. Pokoknya di situ mereka melepas rindu lah. Mereka ngobrol-ngobrol di villa tersebut. Nah, villa ini adalah sebuah area villa yang besar, di mana di area villa ini itu terdapat beberapa bangunan villa. Jadi bukan hanya satu. Dan ada satu kolam renang yang digunakan untuk umum. Jadi bisa dibayangkan mereka ini menempati sebuah bangunan villa. Dan nggak jauh dari sana ini ada villa yang lain yang juga ditempati oleh para tamu. Nah waktu itu mereka nggak tahu villa sebelah ini ditempati oleh tamu dari mana. Mereka nggak tahu, yang jelas tamu yang ada di villa sebelah ini juga rame. Mereka juga bercanda, mereka juga ngobrol, pokoknya rame lah di sana. Dan akhirnya sekitar jam 11 malam, pada saat teman-teman cewek ini sudah pada ada yang tidur, di situ yang cowok ini masih ngobrol-ngobrol. Mereka masih bercanda-canda, ada juga yang main gitar. Pokoknya di situ mereka masih rame. Sementara teman-teman cewek ini beberapa ada yang sudah tidur. Nah, si Jenny waktu itu mungkin posisinya ini ada di dapur. Karena Saga nggak terlalu ingat. Yang jelas Jenny ini belum tidur. Perlu diketahui bahwa Jenny ini memang doyan makan. Sebelumnya, ketika di warung, itu Jenny ini sudah makan mie instan. Tapi pada saat dia datang di villa, dia ini bikin mie instan lagi sama temen cewek yang lain. Jadi posisi Jenny kemungkinan di jam-jam itu dia ada di dapur. Nah, pada saat kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ada suara teriakan dari villa yang ada di sebelah. Suara teriakan perempuan yang teriakannya itu kencang banget dan bikin merinding lah pokoknya. Akhirnya mereka semua yang ada di villa tersebut, Saga dan teman-teman ini, termasuk mereka semua yang lagi nyanyi-nyanyi, ini mereka langsung diem ketika mendengar suara teriakan perempuan tersebut. Karena suaranya itu melengking banget. Terus akhirnya mereka saling lihat, itu siapa tadi? Mereka nggak berpikir kalau itu teman-teman mereka, karena suaranya dari villa sebelah. Nah, disitulah Saga bilang, kayaknya dari villa sebelah. Oh ya udahlah, kayaknya itu ada yang lagi main game atau apalah. Tapi ada juga teman-teman yang lain yang bilang, enggak deh, itu kayaknya kesurupan deh. Ya udahlah, diabaikan aja lah, toh juga bukan urusan kita. Akhirnya mereka lanjut. Ya mereka lanjut, ada yang main gitar lagi, ada yang ngobrol-ngobrol lagi. Nggak lama kemudian, nggak sampai 5 menit, mereka mendengar lagi suara teriakan perempuan yang kenceng banget, terus disertai dengan teman-temannya yang nangis. Jadi ternyata di villa tersebut ini suasananya lagi ricuh, kacau banget. Dan terpaksa membuat Saga dan teman-teman yang cowok ini keluar dari villa dan melihat ke arah villa sana. Ternyata kondisinya memang kacau. Jadi amburadul lah pokoknya, ada beberapa keributan di sana. Nah, Saga ini langsung menuju ke sana dengan beberapa teman laki-laki. Mereka memastikan ini ada apa. Takutnya ada terjadi kekerasan atau apa. Nah, ternyata ketika mereka ada di sana, mereka ini yang nginep di villa tersebut adalah rombongan anak-anak SMA. Nggak tahu SMA dari mana, tapi kabarnya belakangan mereka ini adalah rombongan anak-anak SMA dari Bogor. Di situ juga ada guru-guru mereka, ada sekitar 2 orang guru. Dan ternyata ketika Saga berada di sana, Saga ini ngelihat ada 2 perempuan yang bisa dipastikan 2 perempuan ini lagi kerasukan. Nah, ada 1 perempuan yang lagi kerasukan waktu itu luar biasa kerasukannya. Jadi dia ini sampai Saga melihat
dia ini dipegang oleh beberapa laki-laki. Tapi laki-laki ini dihempaskan oleh si perempuan tersebut. Sementara yang perempuan yang satunya yang juga kesurupan, dia ini lebih banyak diam. Dia cuma nangis sesungguhan terus-terusan. Nah, Saga di situ masih nggak tahu ini penyebabnya karena apa. Yang jelas di situ guru-guru mereka ini sudah panik. Waktu itu salah satu guru ini sudah bilang ke Saga dan teman-teman, masih dipanggilkan orang pintar dari desa bawah. Yang memanggilkan adalah salah satu penjaga villa. Jadi sudah dipanggilkan dari tadi, mungkin dari teriakan yang pertama tadi. Nah, di situ karena Saga dan teman-teman ini nggak punya kemampuan untuk itu, jadi mereka cuma melihat, mereka hanya membantu untuk megangi anak yang kesurupan ini. Jadi si perempuan ini, ketika dia mengempaskan teman-temannya yang cowok itu, Saga dan juga teman-teman yang lain ini bantu untuk megangi. Jadi mereka berusaha, dan inilah pertama kalinya Saga itu megang anak yang kesurupan, dan dia ini perempuan. Saga itu benar-benar merasakan. Dia megang tangan kiri si perempuan ini. Sementara teman-teman yang lain, ada sekitar 6 orang lah jumlahnya termasuk Saga yang megangin perempuan ini. Saga itu juga merasakan kekuatan dari perempuan ini yang sangat aneh. Jadi ini kan perempuan. Yang ada di bayangan Saga, perempuan seperti apa sih kekuatannya? Apalagi yang megang ini ada 6 orang laki-laki. Nah, waktu itu Saga ini dihempaskan. Jadi Saga itu sempat terjatuh, ada sekitar 2 meter dia ini terseret karena dorongan dari perempuan ini. Termasuk teman-teman Saga yang lain, dia juga didorong oleh perempuan tersebut. Jadi hal ini sangat nggak masuk akal, dan dari situlah untuk pertama kalinya Saga mengakui bahwa kerasukan atau kesurupan itu ada. Karena ini pertama kalinya, pengalaman pertama Saga ngelihat cewek yang kesurupan, yang tenaganya itu nggak masuk akal. Jadi kalau ini perempuan biasa yang dia mengalami depresi atau apa, nggak mungkin dia bisa mendorong dengan sekeras itu. Karena ada energi lain yang masuk ke dalam diri perempuan ini yang membuat dia itu bisa melempar laki-laki ini sejauh itu. Nah, beberapa menit kemudian mereka berusaha untuk menenangkan si perempuan ini, sementara perempuan yang lain yang juga kerasukan, dia ini cuma nangis dan ngomong kepada si perempuan yang kerasukan tersebut, yang punya energi besar. Kita sebut saja perempuan yang kerasukan dengan energi yang luar biasa ini perempuan A. Sementara si perempuan B yang kerasukan dengan energi yang lebih sedikit. Dia ini lebih banyak nangis, dan si perempuan B ini, dia lebih banyak meminta kepada perempuan A ini untuk segera keluar. Intinya seperti itu. Nah, di situ, jadi orang-orang ini yang ada di sana, ini sibuk untuk menangani si perempuan A. Perempuan B ini nggak terlalu diurusi, karena dia cuma nangis. Akhirnya nggak lama kemudian datanglah si orang pintar tersebut, orang dari desa bawah dan juga si penjaga villa. Nah, ketika si orang ini datang, si bapak-bapak ini, dia langsung menyuruh mereka semua minggir. Dan ketika si perempuan ini dilepaskan pegangannya oleh laki-laki yang ada di sana, si perempuan A ini, dia itu langsung meludah ke arah si orang pintar tersebut. Nah, disitulah si orang pintar ini mulai naik pitam, dia ikut ke bawah emosi, akhirnya tangannya itu langsung menepuk bagian kepala dari si perempuan A tersebut. Ditepuklah kepalanya. Nah, tapi dia ini melawan. Dia sambil ngomong dengan bahasa Sunda, yang dalam hal ini Saga itu nggak tahu bahasa Sundanya apa. Yang jelas dia itu kayak memaki-maki si bapak-bapak si orang pintar ini. Dia terus seperti itu. Sementara si bapak ini terus membacakan sesuatu, dan itu terjadi hampir 5 menitan. Tapi si perempuan A ini, dia terus teriak-teriak, terus mencaci-caci si bapak-bapak tersebut. Belakangan Saga tahu, dia dikasih tahu oleh beberapa temannya tentang arti dari si perempuan A ini yang berbicara bahasa Sunda. Artinya, dia tuh mengumpat si laki-laki tersebut. Dia mengumpat si orang pintar ini, dia bilang, kamu itu munafik. Kamu itu loh, jauh dari Tuhan. Kok kamu mau berusaha menyingkirkan aku? Jangan harap kamu bisa menyingkirkan aku. Intinya kira-kira seperti itu. Jadi si perempuan A ini dengan sok hebatnya itu, dia berusaha menyingkirkan si orang pintar tersebut. Dan ternyata benar. Apa yang dilakukan oleh si orang pintar ini sampai sekitar hampir 1 jam lebih. Jadi si orang pintar ini belum juga bisa mengeluarkan sosok yang merasuki perempuan A ini. Pada akhirnya si orang pintar ini pun ngomong ke guru yang ada di sana, mohon maaf Bu, saya mengaku kalah, saya menyerah. Saya nggak tahu ini entitas apa yang merasuk di perempuan tersebut. Jadi saya jujur, saya nggak pernah menangani hal yang seperti ini. Menurut si bapak-bapak si orang pintar ini,
entitas yang memasuki si perempuan tersebut ini energinya beda. Dan katanya ini dari jenis yang lain. Nah, nggak tahu ini apa. Yang jelas memang Saga waktu itu ngelihat perempuan ini yang dirasuki oleh sosok tersebut. Ini matanya itu merah banget. Dan rambutnya acak-acakan sekali. Jadi inilah yang membuat akhirnya si perempuan ini penampilannya itu nggak karu-karuan. Wajahnya itu agak menghitam, di bawah matanya itu juga menghitam. Dan singkatnya, si bapak-bapak ini pun pamit. Ketika dia dikasih uang, beliau nggak mau. Dia akhirnya pulang. Nah, setelah itu kejadian ini makin menjadi-jadi, sampai pada akhirnya Saga dan teman-teman yang lain ini nggak lagi berada di sana. Karena ada salah satu teman Saga ini yang bilang ke Saga, "Ga, udah yuk kita balik ke villa aja yuk." Itu tadi bapak-bapak, si orang pintar yang sering kali menangani kasus kerasukan. Nah, itu dia datang ke sini, dia nyerah. Apalagi kita, ayo kita balik aja yuk, kita nggak usah ambil resiko. Akhirnya, satu persatu dari mereka ini pun balik lagi ke villa. Dan ketika berada di villa, itu Saga baru melihat Jenny ini lagi makan di ruang tamu bersama salah satu teman cewek yang lain. Nah, Jenny ini nggak tahu apa-apa. Jenny cuma tanya, "Kalian dari mana? Kalian lihat anak yang kesurupan itu ya?" "Iya, Jen." Barulah di situ Saga cerita bahwa anak yang kesurupan itu ngeri banget. Dia cerita juga tenaganya luar biasa. Nah, di situ Jenny sambil makan mie instan sambil dengerin ceritanya Saga. Nggak lama kemudian, ada 2 orang siswa laki-laki yang berasal dari villa yang tadi, ini datang ke sana. Dia menyampaikan beberapa hal. Dia bilang, "Mbak, Mas, ada yang anaknya Pak Suta ya?" Nah, mereka bingung. Anaknya Pak Suta? Maksudnya gimana? Ini kok nggak jelas banget pertanyaannya. Jadi Saga di situ bingung. Kebetulan yang menemui si laki-laki ini adalah Saga. Terus Saga ini bilang, "Maksudnya cari anaknya Pak Suta itu gimana? Kami nggak paham." "Ya pokoknya kami disuruh nyari anaknya Pak Suta, katanya ada di sini." "Nggak tahu ya, nggak ada, masa aku tanya satu persatu." "Iya, kali ini aja Mas, kalau memang nanti ada info, tolong kabari kami ya Mas, itu teman kami masih kerasukan." Jadi dari situ Saga ini tanya, "Ini maksudnya gimana sih? Kami ini bingung." Nah, si 2 siswa ini akhirnya cerita ke Saga. Dia cerita mulai dari awal, jadi ceritanya bagaimana ketika pertama kali temennya itu kerasukan. Ceritanya waktu itu mereka ini lagi di aula, mereka lagi menggelar sarasehan. Tiba-tiba si perempuan A ini, dia itu teriak kenceng, terus akhirnya dia seperti orang kerasukan. Dia ini lari, bahkan sampai dia sempat loncat. Nggak lama kemudian, perempuan B, teman mereka yang lain, ini juga kerasukan, tapi dia ini nangis terus, dan dia berusaha menghalau si perempuan A yang kesurupan itu. Dia berusaha menghalau, udah toh mbak, jangan gitu mbak, kasihan anak-anak ini." Intinya seperti itu. Dan dari kesimpulan mereka, si perempuan A, ini yang kerasukan sosok yang benar-benar luar biasa, jahat. Sementara si perempuan B ini dirasuki sosok yang baik. Nah, sosok yang merasuki si perempuan B ini, dia itu berusaha merayu sosok yang merasuki perempuan A, supaya dia nggak mengganggu orang-orang yang ada di sana. Intinya seperti itu. Dan dalam perjalanannya, ketika orang pintar tadi nggak bisa menyembuhkan, si perempuan A yang sedang dirasuki ini, dia itu berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Tolong panggilkan salah satu anaknya Pak Suta. Itu dia ada di villa sebelah." Nah, menurut si perempuan A yang kerasukan ini, dia itu ngomong sambil matanya terpejam, dia jelaskan ciri-cirinya, dia perempuan anaknya Pak Suta ini. Dia masih ada keturunan dari kerajaan. Cuma dia yang bisa mengeluarkan sosok yang merasuki perempuan A ini. Akhirnya, berbekal informasi inilah, 2 siswa laki-laki ini datang ke villanya Saga, dan dia menjelaskan hal itu. Nah, barulah di sini Saga paham, oh ternyata seperti itu ceritanya. Jadi 2 orang perempuan yang kerasukan ini nggak semuanya dirasuki sosok yang jahat. Hanya si perempuan A yang dirasuki oleh sosok yang jahat. Sementara si perempuan yang B ini dirasuki sosok yang baik, yang dia juga berusaha mengeluarkan sosok yang masuk di perempuan A ini. Ceritanya seperti itu. Akhirnya Saga ini berusaha cari tahu. Entah kenapa pada saat itu, di momen itu, Saga ini ngeblank. Padahal dia tahu bahwasanya yang dimaksud ini adalah si Jenny. Akhirnya dari situ Saga bilang, "Ya sudah gini aja deh. Kalian balik lagi aja ke villa, nanti aku coba tanya ke temanku satu-satu. Mungkin ada dari temanku ini yang anaknya Pak Suta. Coba nanti aku tanya." "Ya Mas, saya minta tolong ya Mas." "Oke lah, kalian balik dulu." Nah, waktu itu Saga ini tanya ke Tara, ke Alit, dia tanya, "Siapa ya yang dimaksud anaknya Pak Suta ini ya?"
Nah, waktu itu Tara ini langsung bilang, kalau anaknya Pak Suta nggak tahu, tapi kalau teman-teman kita yang masih ada keturunan dari kerajaan Jawa, ya si Jenny itu. Nah, barulah di situ Saga ini sadar, oh iya Jenny. Jenny dipanggil. Posisi Jenny ini ada di belakang, dia goreng-goreng nugget dan goreng pisang goreng di situ. Jadi Jenny ini lagi sibuk di dapur sama temen cewek yang lain. Disitulah Saga langsung nyamperi Jenny, Jen, aku mau ngomong sebentar Jen, coba kesini dulu. Ngapain sih? Coba sini dulu Jen. Terus akhirnya di situ Saga tanya, Jen, nama bapakmu itu Pak Suta. Terus Jenny bilang, wah kok tahu? Bapakku itu namanya Sutowijoyo. Tapi kalau bisa sih dibahasakan Pak Suta. Kalau kamu tahu dari mana? Ngapain kamu tanya-tanya bapakku? Akhirnya Saga pun cerita, teman-teman yang lain ini menceritakan kejadian yang dialami oleh siswa-siswa yang ada di villa tersebut. Nah, Jenny ini nggak percaya, masa kayak gitu, ini cuma akal-akalan kalian. Enggak, Jen, serius, Jen. Nah, teman-teman yang lain juga menjelaskan, iya, Jen, tadi ada anak kesini, nyari yang namanya anaknya Pak Suta. Jadi katanya yang ada keturunan dari kerajaan Jawa inilah yang bisa mengeluarkan sosok yang masuk di perempuan tadi. Jenny tetap nggak percaya. Di satu sisi, Jenny ini orangnya penakut. Dan dia sebelumnya nggak pernah menangani orang yang kerasukan. Itulah kenapa dari tadi ketika si cowok-cowok ini menuju ke villa tersebut untuk ngelihat orang yang kesurupan, Jenny ini nggak mau keluar sedikit pun karena dia takut. Akhirnya setelah dijelaskan panjang lebar oleh Saga dan teman-teman yang lain, Jenny ini diminta untuk menghadap ke sana. Jenny disuruh ngelihat kondisi dari perempuan yang kerasukan itu. Akhirnya dengan dipaksa, Jenny pun mau. Dia berangkat ke sana. Meskipun waktu itu Jenny ini ada perasaan takut. Dan ketika berada di villa itu, pertama kalinya Jenny ini ngelihat cewek yang kesurupan ini. Dan itu benar-benar memprihatinkan. Kondisi perempuan A yang kerasukan ini, itu kondisinya lemas sekali. Dan wajahnya itu pucat. Sementara dia ini masih jalan itu kayak macan. Nah, ketika Jenny ini datang, si perempuan A yang kerasukan, dia langsung noleh ke arah Jenny. Dia langsung ngomong dengan bahasa Jawa, ngopo gue mrene. Yang tadinya dia ini berbicara dengan bahasa Sunda, dengan orang pintar yang didatangkan oleh penjaga villa. Tapi pada saat Jenny ada di sana, dia ngomong dengan bahasa Jawa, ngopo gue mrene. Akhirnya Jenny ini agak ketakutan, karena dia memang orangnya penakut. Loh, aku nggak ikut-ikut. Di satu sisi lain, Jenny ini nggak terlalu banyak bisa bicara bahasa Jawa. Karena dia sudah lahir itu di Jakarta. Dia cuma bisa mendengar ketika bapak ibunya ngomong bahasa Jawa, tapi dia sedikit sekali memahami arti dari bahasa Jawa. Dan ketika si perempuan ini ngomong bahasa Jawa ke Jenny, dia nggak tahu apa-apa. Jenny cuma bilang, Mbak, udah dong, Mbak. Jangan kayak gini, Mbak, kasihan. Ayo, jangan kayak gini. Akhirnya si perempuan A yang tadi ini kerasukan, dia itu akhirnya melengos. Jadi wajahnya itu dipalingkan, terus dia ini langsung masuk ke dalam. Nah, Jenny dipaksa lagi oleh teman-temannya. Jen, ayo Jen, kejar Den. Kayaknya dia takut deh sama kamu, Jen. Nah, Jenny ini masih dalam posisi yang ketakutan. Dia menuju ke belakang, ngejar si perempuan A itu. Nah, ternyata si perempuan A ini, dia itu berdiri di atas dapur, persis di samping kompor. Dia sambil jongkok, dan dia itu kayak ketakutan. Jadi dari situlah Jenny ini mendekat. Terus Jenny ngomong sekali lagi, Mbak, udah dong, Mbak, jangan kayak gini. Kasihan anak yang kamu rasukin itu. Ayo kamu keluar. Jenny ini teriak seperti itu. Dan ketika Jenny teriak, langsunglah si perempuan A ini yang tadinya itu matanya terbelalak, dia langsung terpejam dan dia langsung lemas terjatuh di situ. Ditolonglah oleh teman-teman yang lain, langsung dibawa ke kamar tidur. Nah, pada saat itu, Jenny ini nggak tahu apa-apa. Dia cuma ngomong seperti itu. Dia hanya kasihan ngelihat kondisi perempuan A yang seperti itu. Capek banget pasti ini anak. Yang ada dalam pikiran Jenny cuma seperti itu. Dia hanya kasihan sama perempuan A ini yang sudah berjam-jam lamanya dirasuki oleh sosok tersebut. Nah, pada akhirnya, setelah sosok ini keluar dari perempuan A ini, si perempuan A ini dibawa ke kamar tidur dan dia diistirahatkan di sana sambil dijaga oleh teman-teman yang lain. Akhirnya Jenny pun kembali ke villa. Dan teman-teman yang lain seperti Saga, Tara, dan lainnya itu kayak heran ngelihat Jenny. Jen, kamu sakti banget, Jen. Ngomong apaan sih? Nggak usah gitulah. Aku ini nggak tahu apa-apa. Aku cuma kasihan sama perempuan tadi yang dirasuki. Dia pasti capek banget loh. Nah, Jenny cuma ngomong seperti itu tanpa merapalkan doa, tanpa merapalkan mantra. Nah, sekitar jam 1 dini hari, Jenny ini tidur di kamar. Sementara teman-teman yang lain, terutama yang cowok-cowok, ini masih berada di ruang tamu, mereka masih ngobrol, masih main gitar. Nah, tiba-tiba ada teriakan dari kamarnya Jenny.
Jenny ini kebetulan tidur dengan Astrid di situ, salah satu teman mereka. Astrid ini teriak. Dan akhirnya teman-teman cowok ini menuju ke kamar, dia ngelihat di situ Astrid ini ketakutan ngelihat Jenny. Jenny juga ngelihat Astrid, heran juga, loh kenapa sih Astrid, kamu ngapain kok ngelihat aku kayak gitu? Ternyata dari cerita Astrid, pada saat mereka ini tidur, Jenny juga tidur, Astrid itu merasakan rambut Astrid ini kayak dibelai. Dan begitu Astrid buka mata, Jenny ini sudah berubah, wajahnya bukan wajah Jenny lagi. Ternyata yang ngelus rambutnya Astrid ini adalah si Jenny, sambil senyum ke arah Astrid. Disitulah yang membuat Astrid ini teriak, dan setelah Astrid teriak, lampu dinyalakan oleh Astrid, wajah Jenny ini kembali lagi. Jadi Jenny itu agak heran ngelihat Astrid yang seperti itu. Nah, Saga dan teman-teman ini cuma memikirkan, Saga ini membatin dalam hatinya, apa mungkin sosok makhluk halus yang tadi ini nggak terima dan kayaknya mau menyerang Jenny. Tapi di situ Jenny ini menunjukkan raut wajah yang santai, dia nggak takut sedikit pun. Dia bilang ke Astrid, makanya Astrid, kalau kamu mau tidur itu baca doa. Udahlah, kalau kamu takut, kamu tidur di kamar lain aja. Aku ini ngantuk banget soalnya. Akhirnya Jenny tidur sendirian di kamar tersebut. Nah, pada saat mereka ini tidur lagi, Astrid pindah ke kamar yang lain, si cowok-cowok ini kembali lagi ke ruang tamu. Ya, mereka ngobrol-ngobrol. Sekitar jam 2 lebih, salah satu dari mereka, yang laki-laki ini ngeliat sekilas ada seorang perempuan yang tiba-tiba masuk ke kamarnya Jenny. Mereka tahu kalau Jenny ini tidur sendirian dan kamar Jenny terakhir kalinya itu dikunci oleh Jenny dari dalam. Nah, ketika mereka ngeliat seperti itu, mereka langsung menuju ke kamar Jenny. Pintu kamar Jenny ini dibuka, ternyata masih terkunci dari dalam. Akhirnya mereka ketuk-ketuk, Jen, kamu nggak apa-apa Jen di dalam Jen. Terus nggak lama kemudian, sekitar 2 menitan dari itu, Jenny buka pintu kamar. Kalian ngapain sih? Ya ampun, dari tadi gangguin terus, aku ini udah tidur loh. Barulah di situ teman-temannya cerita, Jen, tadi ada sosok cewek yang masuk ke kamarmu. Udah sih, ngapain sih? Nggak ada yang kayak gitu, udah aku ngantuk, aku mau tidur. Akhirnya Jenny mengabaikan teman-temannya itu, pintu kamar ditutup, dia lanjut tidur lagi. Nah, keesokan harinya, guru-guru yang ada di villa sebelah itu datang menuju ke villanya Saga. Mereka mengucapkan terima kasih, dan si perempuan A yang semalam itu dia kerasukan sampai dia mengalami sakit yang luar biasa di bagian tubuhnya, dia ini sudah sadar, tapi kondisinya masih pucat. Nah, dari situ si perempuan A ini cerita sedikit tentang pengalamannya. Jadi ketika mereka berada di aula, si perempuan A ini tiba-tiba ngelihat ada sosok perempuan, dia pakai daster, semacam daster warna merah. Terus si perempuan pakai daster warna merah ini, jalannya itu cepat dan langsung nabrak si perempuan A ini. Dan dari situlah si perempuan A ini sudah nggak ingat apa-apa lagi. Dan ketika bangun, dia merasakan badannya itu capek semua. Nah, singkatnya, hari itu hari Minggu, siswa-siswa ini pun pulang, mereka berkemas-kemas, dan kemudian perwakilan dari guru ini pamit, dia menyampaikan terima kasih mereka. Dan waktu itu karena Jenny ini masih tidur di kamar, dan posisi kamar Jenny ini juga pintunya dikunci dari dalam, Jenny ini nggak sempat pamitan. Sebenarnya guru-guru ini mau ngomong ke Jenny, tapi nggak bisa, karena berulang kali mereka ketuk pintu Jenny, Jenny ini tidur. Akhirnya dari situ mereka pun pamit, dan mereka pulang lebih dulu. Sekitar jam 10 siang, barulah Jenny ini kebangun. Teman-temannya ini menyampaikan bahwa tadi perwakilan dari guru datang ke sini, Jen. Dia nyariin kamu, mereka mau ngucapin terima kasih. Udahlah, nggak usah ngucapin terima kasih, udahlah, baiknya mereka pulang. Lagian aku ini lo nggak ngapa-ngapain, aku nggak ngomong apa-apa, aku cuma kasihan sama perempuan kemarin itu. Nah, singkatnya, sekitar jam 1 siang, mereka pun check out dari villa tersebut, dan mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Dan dari sinilah kemudian Saga menceritakan pengalamannya ini kepada Kembara Sunyi, dan menurut Saga, ini adalah pengalaman pertama kalinya dia melihat orang yang kesurupan. Selain itu, dia baru pertama kali melihat bagaimana Jenny ini menangani orang yang kerasukan dengan begitu mudahnya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Saga di Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.